DKI Jakarta yang hampir sepanjang pandemi menjadi epicenter penyebaran COVID-19 kini berada di level 2. Aktivitas publik dan fasilitas publik dibebaskan. Ekonomi mulai menggeliat. Transjakarta, transportasi umum yang paling banyak penumpangnya, kini mengangkut 100% penumpang. Dan situasi ini seakan menjadi dua sisi, senang dan was-was. Kemacetan kini menjadi pemandangan jamak di Jakarta saat jam berangkat dan jam pulang kerja. Kondisi yang sempat hilang hampir 2 tahun lamanya sejak pandemi mencekram Ibu Pertiwi. Apalagi, hampir sepanjang pandemi pula, Jakarta menjadi epicenter penyebaran COVID-19 di tanah air. Sekarang, ibu kota berada di PPKM level 2, alias mulai aman dari penyebaran COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melonggarkan semua kegiatan masyarakat, semua bidang usaha boleh beroperasi kembali meski masih ada pembatasan jumlah orang. Transportasi publik seperti Transjakarta bahkan telah diizinkan mengangkut penumpang dengan kapasitas 100%. Transjakarta adalah angkutan umum yang paling diminati dan paling banyak penumpangnya dibandingkan angkutan lain. Maka tidak mengherankan, setelah kembali normal, penumpangnya berjubel. Kini tidak ada lagi jarak antar penumpang, baik di halte maupun di dalam bus. Anggota DPRD DKI Jakarta, Justin, menilai, Pergub yang memperbolehkan penggunaan transportasi umum hingga 100% terlalu beresiko. Sebab dipastikan penumpang akan berkerumun. Pemprov DKI Jakarta menurutnya seharusnya belajar dari kota-kota besar di negara lain yang kasus COVID-19 kembali meningkat karena aktivitas warga telah normal. Gubernur DKI Jakarta disarankan mencabut aturan ini dan kembali menerapkan kapasitas 50 hingga 75% penumpang di dalam transportasi umum. Transportasinya 100% saya kira agak kurang pas ya, agak kurang bijak juga karena ini kan kita juga Transjakarta dan lain sebagainya bukannya tepat-tepat waktu banget juga. Seringkali terjadi penumpukan-penumpukan juga. Dan kita harus selalu ingat bahwa di DKI Jakarta ini ada 11 juta orang, ya taruhlah yang bekerja ini bisa jutaan juga. Senada dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menilai kebijakan angkutan umum diizinkan angkut 100% penumpang harus disikapi masyarakat dengan memperketat protokol kesehatan. Sebab, meski sudah memakai masker dan divaksin, keramaian dalam bus menjadikan masyarakat tidak bisa menjaga jarak dengan penumpang lainnya. Sehingga, masyarakat harus lebih waspada saat menggunakan transportasi umum. Sudah pakai peduli lindungi, ya yang mau naik semuanya sudah di situ kan. Kalau itu ya sudah semuanya Kementerian Kesehatan sudah bilang aman, ya aman, tapi tidak boleh tetap harus protokol jalan kan, pakai masker dan sebagainya. Saja harus hati-hati karena kita belum tahu ke depan. Sementara sekarang landai. Ekonomi kata Presiden harus jalan, ya sudah. Kita hati-hati. Namun PT Transportasi Jakarta meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, meski sudah mengangkut penumpang 100%, Transjakarta tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat baik di halte maupun di dalam bus. Meski begitu, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transportasi Jakarta Ahmad Izulwaro mengingatkan, penumpang tidak boleh lengah dengan tetap menggunakan masker saat berada di halte maupun di dalam bus Transjakarta. Kami akan meningkatkan kapasitas angkut hingga 100%. Dengan demikian, kita sudah tidak lagi membatasi kapasitas angkut 50% seperti pada masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, secara bertahap nanti seluruh pembatas yang menandakan adanya physical distancing selama PPKM level 3 atau 4 kemarin akan kita hapus. Aturan tambahan lain yaitu pelanggan diminta untuk tidak berbicara, baik secara langsung ataupun melalui telepon ketika berada di dalam halte ataupun di dalam bus Transjakarta.
Tempat wisata adalah salah satu kawasan yang juga disambut gembira pembukaannya, seperti di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu pekan lalu. Ribuan orang mendatangi hutan satwa ini untuk menghabiskan libur akhir pekan. Pengunjung juga dapat membawa anak-anaknya yang berusia di bawah 12 tahun yang sebelumnya tidak diperkenankan masuk. Taman Marga Satwa ini sebenarnya pernah dibuka, tetapi hanya sebentar lantaran kasus COVID-19 kembali tinggi. Meski kembali dibuka, namun hanya mereka yang berKTP DKI Jakarta saja yang diizinkan datang. Kapasitas pengunjung juga dibatasi 25%. Euforia warga juga terlihat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Minggu pekan lalu. Kegiatan Car Free Day yang sebelumnya dilarang kini diaktifkan kembali. Maka lihatlah yang terjadi. Warga yang berolahraga dan pedagang kaki lima memadati kawasan jalan protokol ini. Petugas Satpol PP turun tangan untuk membubarkan warga dan pedagang yang berkerumun. Sementara, warga mengaku tetap khawatir kerumunan dapat menularkan COVID-19. Namun di sisi lain, mereka senang karena kegiatan mulai kembali normal. Setuju banget, karena selama pandemi kita aktivitas itu terbatasi, Mas, gitu. Karena sudah dalam keadaan normal, bagus banget, suasana seperti sekarang enak gitu loh. Jadi kayak pengurangan pembatasan kan ya lebih mudah, untuk apa-apanya juga lebih mudah. Jadi kalau misalnya naik kereta, naik busnya udah mulai berdekatan kan sekarang, bioskop juga udah berdekatan, jadi nggak makan tempat. Epidemiolog Griffith University, Australia, Diki Budiman menyebut, DKI Jakarta masih rawan terhadap ancaman gelombang ketiga COVID-19. Meski telah berstatus PPKM level 2, Diki menyarankan Pemprov DKI Jakarta tidak membuka 100% akses publik. Sebab Jakarta merupakan pintu masuk Indonesia yang disertai dengan mobilitas tinggi. Apalagi wilayah penunjang ibu kota belum maksimal dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Meski begitu, Diki memprediksi jika terjadi gelombang ketiga, angkanya dapat lebih rendah dari gelombang sebelumnya. Kondisi ini dapat terjadi apabila subvarian Delta tidak memiliki efek penularan dan kesakitan yang lebih tinggi, ditambah tidak adanya varian baru yang masuk ke Indonesia. Unik dari sebuah kota ibu kota ya, kota metropolitan seperti Jakarta ini yang membuat dia tidak bisa hanya melihat pada saya sudah dalam level 1 misalnya. Bahkan pada level 1 pun PPKM-nya memang harus sangat amat ekstra hati-hati. Jadi kalau saya melihat, walaupun saat ini pelonggaran-pelonggaran itu sebetulnya didukung dengan data, namun kalau sampai 100% berat, berisiko. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga ibu kota tetap waspada dan tidak euforia atas penurunan status PPKM di Jakarta dari level 3 menjadi level 2. Menurutnya, seiring pelonggaran pada masa PPKM level 2 justru berpotensi meningkatkan interaksi kerumunan yang mengakibatkan kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta. Wagub tetap meminta masyarakat ibu kota dapat menahan diri agar tidak berpergian lantaran tempat terbaik adalah tetap berada di rumah. Sekalipun sudah level 2, ada pelonggaran, justru dengan ada pelonggaran, potensi orang yang keluar rumah itu meningkat, maka itu artinya potensi interaksi bisa meningkat, dan potensi kerumunan juga bisa meningkat, dan pada akhirnya potensi penyebaran bisa meningkat. Atas dasar itu kami minta seluruh warga Jakarta untuk tetap hati-hati, ya. Jangan euforia, jangan kendor, tetap waspada, dan tempat yang terbaik tetap berada di rumah dan laksanakan protokol kesehatan secara patuh, disiplin, dan bertanggung jawab. Indonesia tengah menikmati penurunan angka COVID-19. Meski begitu, tidak ada yang dapat memprediksi apakah kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak. Sebab banyak negara-negara di dunia
yang menghadapi gelombang ketiga dan keempat COVID-19. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan ancaman COVID-19 masih akan terjadi hingga 5 tahun ke depan. Maka, pilihannya, masyarakat harus terbiasa dengan COVID-19. Caranya, divaksin COVID-19, menerapkan protokol kesehatan, dan menjaga jarak. Tim Liputan, JAK TV.